Halo, ketemu lagi dengan Kakak Saham. Di video sebelumnya Kakak Saham sudah menjelaskan mengenai bagaimana investasi kita pada perusahaan bekerja menghasilkan uang, menghasilkan keuntungan yang disebut dengan dividen. Nah, kemudian timbul pertanyaan, kapan pembayaran dividen dan ditransfer kemana dividen itu? Untuk lebih jelasnya, simak terus video ini. Baik, sebagai contoh kita mengambil saham PTBA yang kemarin juga sempat menjadi contoh bagaimana penghitungan penurunan harga setelah adanya pembagian saham, pembagian dividen maksud saya, bagian dividen. Nah, ini dijelaskan di harian kontan di portal webnya tanggal 12 Juni. PT Bukit Asam atau PTBA bakal bagi dividen sekitar Rp316,8 per saham. Simak jadwalnya. Nah, kemudian di bagian bawah kita akan mendapatkan jadwal pembagian dividen dari PTBA. Jadi perlu kakak-kakak semua ketahui, untuk mendapatkan dividen kita tidak perlu memiliki saham itu sepanjang tahun, cukup memiliki sahamnya sehari. Nah, tetapi apabila kita memiliki saham hanya sehari, kita ada dua potensi kerugian. Yang pertama, kita membeli di harga mahal. Yang kedua, kita ada potensi penurunan harga saham. Oleh karena itu, idealnya kita tidak hanya beli sehari saja saat hari pencatatan, namun sudah memiliki sahamnya jauh-jauh hari supaya kita tidak menghadapi dua resiko tadi. Oke, kembali ke jadwal. Yang pertama, kita ada yang namanya cum dividen atau disebut juga cum dit, yaitu ini adalah tanggal pencatatan di mana seseorang yang masih memiliki saham atau yang memiliki saham pada hari itu, maka dia berhak atas dividen. Nah, cum dit ini ada yang kayak cum dit di pasar reguler, pasar negosiasi ataupun pasar tunai. Kalau kita berdagangannya di Bursa Efek Indonesia di pasar reguler, maka yang kita gunakan adalah yang tanggal jadwal di pasar reguler. Nah, setelah cum dit maka akan ada yang namanya tanggal pembayaran, yaitu tanggal pembayarannya 10 Juni 2020. Jadi setelah tadi dicatat pada tanggal 18 Juni siapa aja yang berhak dan berapa jumlahnya, maka pada tanggal 10 Juli akan dibayarkan dividennya. Nah, kemudian kita tidak hanya tahu dari berita saja, dari pihak sekuritas atau broker yang menjadi perantara di mana kita jual dan beli saham juga akan mengirimkan email pemberitahuan. Contohnya seperti ini: perihal jadwal pelaksanaan pembagian dividen tunai atas efek Bukit Asam Tbk (PTBA). Dengan hormat, menurut data kami, Bapak Ibu berhak mendapatkan dividen tunai PTBA. Nah, rincian sebagai ini: hak yang diterima Rp146.909, recording date 22 Juni, dividen per saham 326,46 dan seterusnya rupiah per lembar, jumlah yang tercatat 500 lembar, tanggal pembayaran 10 Juli 2020. Kemudian kita cocokkan apakah benar kakak saham memiliki saham PTBA sejumlah 500 lembar. Kita cek di aplikasi broker
PTBA benar kakak saham PTBA memiliki 5 lot atau sejumlah 500 lembar. Nah, kembali ke tadi. Nah, kemudian recording date-nya berlaku 10 Juli. Pembayaran, tanggal pembayarannya 10 Juli. Nah, ini sudah tanggal 26 Juli, maka seharusnya dananya sudah masuk. Nah, dananya ditransfer kemana? Uang dividen tadi transfer kemana? Nah, di sini ada kelanjutannya di email. Dana dividen tersebut di atas akan ditransfer ke rekening dana investor Bapak atau Ibu di tanggal pembayaran. Hal ini dapat dilakukan pengecekan di host pada menu financial history menu 0809. Jadi dana tersebut, uang dividen tersebut akan ditransfer ke rekening dana investor atau RDI kita. Dan kita cek apakah benar sudah masuk. Kita masuk ke menu finansial. Nah, ini sudah kakak saham. Buka untuk histori tanggal 1 Juli sampai 26 Juli. Nah, ternyata pada tanggal 10 kita tidak hanya dapat dividen dari PTBA saja, tapi juga dapat dividen dari ASII. Ini sudah masuk sejumlah 146.909 rupiah. Nah, sama dengan yang di email. Nah, kemudian saldo kita dari yang awalnya 14.000 menjadi 161.039 rupiah karena ditambah dari dividen PTBA tadi. Nah, kemudian kalau kita mau menikmati hasil dividen ini, maka kita tinggal melakukan penarikan dari rekening dana investor supaya ditransfer ke rekening pribadi kita. Nah, setelah itu proses tersebut memerlukan waktu 1-2 hari tergantung brokernya. Kalau kakak-kakak request WD-nya pagi, request penarikannya pagi, biasanya pada hari yang sama sudah masuk. Tapi kalau request penarikannya siang, mungkin hari kerja berikutnya dana tersebut baru masuk ke rekening kita. Nah, jadi seperti itu kurang lebih perjalanan bagaimana kita mendapatkan dividen sampai dividen itu masuk ke rekening kita. Demikian video kakak saham pada kali ini. Like jika suka, share kepada teman-teman untuk mendapatkan manfaat yang sama, dan jangan lupa subscribe supaya kakak-kakak tidak ketinggalan video dari kakak saham berikutnya. Sekian, salam investasi.